Dia belum bisa untuk kontes. Tapi kalau suminya ini sudah keluar, sumi yang di dalam ini sudah keluar, wah. Jadi ini kalau misal ke depannya merahnya hilang, kayak merahnya hilang bisa bagus, merahnya nambah juga bisa bagus. Bisa. Berarti ini bisa merahnya nambah? Bisa. Ini kan di dalam masih terawang merah. Nah, ini merah-merah ini. Apa kabar sahabat Koispedia yang awam menjadi paham? Ini hari ini saya bersih-bersih dulu. Bersih-bersih. Ini loh untuk duduk nanti. Ini saya mau ngapain nanti, jangan kemana-mana ya. Ikuti terus videonya. Dan kali ini kita akan seleksi ikan kecil bersama Pak Juri. Yuk kita ke sana yuk. Ini Pak Jurinya sedang seleksi ya. Halo Pak An. Halo, selamat pagi. Apa kabar Pak An? Baik. Kita di rumahnya Queen Koi. Dipakai dulu. Bangkong ya Bang? Bangkong. Ikannya sudah mentas. Ini lagi seleksi apa Pak An? Soa sama siro gindrin. Soa sama siro gindrin. Juga ada siro biasa. Ayo tategoi. Ikutan seleksi ya Pak An ya? Ya. Terus aku lungguhku piye iki? Gelene dinglek ya. Terus kabeh. Aku njegur. Oke. Coba lihat bahan yang dipilih yang mana, Bang? Oh, bentar. Ini yang setiran. Oh, ini yang enggak dipakai. Ya. Larinya ke sana. Terus yang A-nya masuk sini, sekalian dihitung nanti taruh kolam sana. Taruh kolam sana. Itu sudah dapat 200. Mantap. Nah, kayak gini yang dipilih. Kayak ini gindrin. Mantap ini gindrin. Masih tategoi, ini suminya belum keluar. Suminya belum keluar. Untuk merah yang seperti ini biasanya merahnya bisa tajam. Oh, bisa tajam. Soalnya kecil sudah merah. Ini udah kelihatan calon merah ya. Beda sama yang satunya ini. Nah, kalau yang ini lama. Calonnya Yujuri gindrin. Ini Yujuri. Hitamnya kuat banget. Jadi merah itu ini kalau dibedakan, saya mau Pak. Ini ya. Ini beda. Kalau yang ini merahnya lama. Ini kemungkinan oranye bertahan. Kalau yang ini cepat merah. Jadi kalau pengen cari warna merah yang cepat merah, kalau masih kecil yang seperti ini ya. Ini merahnya cepat. Ini berarti masuk sini, Pan? Masuk situ. Masuk sini. Oke. Terus ada lagi. Kalau ini hi atau ki, Pan? Itu nanti jadinya hiujuri. Jadinya hi. Kalau bawah putih itu hisowa. Hisowa. Ini bawahnya kan masih ada putihnya ya. Hisowa. Ini bawahnya putih. Jadi nanti hisowa. Ini kan warnanya kuning. Ya, kuning, masih kuning. Nanti semakin besar dia akan semakin merah. Oh, kalau gede jadi merah. Jadi merah. Nah, ini untuk teman-teman yang belum paham dengan hi atau ki. Ki itu kuning, kalau hi kan merah. Jadi soa itu kalau kecil mayoritas warnanya kuning seperti ini. Ini nanti gedenya merah. Terus hiucuri juga kalau kecil kuning. Mana ya? Seperti ini ya, mungkin ya. Ini kalau kecil kan kuning. Nanti gedenya merah. Tetap merah. Gedenya merah. Ini masih dipilih-pilih lagi. Yuk kita seleksi lagi, Pan. Yang mana yang diambil? Kita ambil yang gindrin-gindrinnya lembut. Yang gindrin. Ya. Ini bagusnya di mana ini? Gindrinnya lembut ya. Gindrinnya lembut. Gindrinnya lembut. Cuman ini kalau untuk show jelas nggak bisa. Soalnya dia hisoa. Kecuali dia hiujuri. Oke. Gindrinnya bagus ya. Cuman kelas A lah. Kalau kelas A itu berarti belum bisa untuk kontes ya, Pan? Kalau ya ada yang masih tategoi, misalnya masih tategoi seperti bentar yang carikan ini kan masuknya sekarang masih kelas A. Dia masih tategoi, dia belum bisa untuk kontes. Tapi kalau suminya ini sudah keluar, sumi yang di dalam ini sudah keluar, wah
pasti bagus. Pasti bagus. Kalau gindrin yang dipilih yang pertama apanya ini? Yang gindrinya full. Gindrinya full. Gindrinya full sampai biasanya kan banyak ikan yang gindrinya ini di punggung ini kosong. Jadi cari yang di punggung full. Isi ya? Isi sama di pangkal ekor. Pangkal ekor. Jadi kalau punggungnya full sama-sama full kita ambil pangkal ekornya. Pangkal ekornya full enggak gitu. Enggak gitu ya. Nah, biasanya di situ. Kadang orang cuman lihat sepintas cuman lihat keseluruhan aja, tapi biasanya di pangkal ekor itu kosong. Gitu. Jadi memang membedakan gindrin itu yang paling sulit. Juri gindrin itu yang paling sulit. Soalnya hampir sama semua ikannya. Jadi termasuk di gindrin C, gindrin polos. Polosan. Itu ikannya banyak, gindrinnya hampir sama semua. Itu paling susah. Harus jeli bener-bener terutama jeli. Di polos. Jadi kesulitan juri itu di gindrin polos ya. Biasanya harus bisa membedakan nanti ratanya gindrin, fullnya gindrin, sama nanti pangkal ekor. Itu pangkal ekor biasanya ada yang kosong, ada yang full. Jadi ini pangkal ekor ini kalau kosong berarti nggak masuk? Nah, bukan nggak masuk. Nanti sama-sama bagus, diambil yang pangkal ekornya paling bagus. Pangkal ekornya biasanya ada yang keluar gindrinya, ada yang enggak itu. Gitu. Kalau kedua-duanya sama-sama bagus itu nanti nelitinya di pangkal ekor. Biasanya pangkal ekornya ada yang full, ada yang enggak. Oke. Jadi ini sudah termasuk pilihan ya? Ya, pilihan. Ini tategoi. Nanti ini kalau hitam suminya keluar, biasanya kalau jenis yang suminya seperti ini keluarnya pasti hitamnya sampai apa ya? Ngelengo lek ngarane. Gilap. Shining. Nah, bukan yang gedek. Bukan yang gedek. Kalau gedek itu orang bilang itu deso. Kalau gedek itu seperti ini loh. Saya coba mana ya? Ini tak masukkan dulu. Duh, mana tadi ada? Ini lah hitam gedek itu. Oh, ini. Nah, ini namanya kasar. Suminya gedek. Nah, masih apa ya? Beda lah. Kasar. Tategoinya ini sama tategoinya yang tadi beda. Ini. Nah, ini gedek namanya. Ini kalau pindah air hilang hitamnya. Beda sama yang tadi. Oke, beda ya. Kekuatan suminya beda. Kalau yang seperti ini bisa keluar nggak, Pak? Mana? Oh, itu bisa. Hitamnya keluar itu. Cuman dia merahnya kecil-kecil, apa mungkin masih tategoi. Merahnya itu kan di dalam masih terawang merah-merah. Ini kan kayaknya kuat banget ya. Kuat. Terus kalau gini nih untuk pemilihan diambil nggak, Pak? Biasanya kita ambil, cuma nanti lihat perkembangannya di 1 bulan ke depan. Merahnya hilang apa enggak? Kalau 1 bulan ke depan dia tambah bagus, kita ambil. Jelek kita buang. Oke, jadi ini kalau misal ke depannya merahnya hilang, kayak bagus. Merahnya hilang bisa bagus, merahnya nambah juga bisa bagus. Berarti ini bisa merahnya nambah? Bisa. Ini kan di dalam masih terawang merahnya. Nah, ini merah-merah ini. Kalau untuk ukuran kecil nggak bisa diprediksi ya, Pak? Nggak bisa diprediksi. Tak taruh sini merah aja. Merah tategoi seperti itu sebetulnya. Oke, ini merahnya tategoi. Katanya Pak, ini kayaknya masih bisa tumbuh lagi. Bisa. Kalau untuk dia merahnya dari daging. Kayak ini kan merahnya dari daging, Mas. Nah, ini kan merah-merah dari daging. Dari dalam dia akan keluar. Sama dengan sumi. Sumi itu kalau dari daging dia akan keluar. Keluar ya? Iya. Makanya kalau soa yang dipilih kan hitam semua ya, nggak ada merahnya ya, Pak? Iya, nggak ada. Terus dari kecil sudah kayak gini, kayak sirop seperti ini kan semua harus diambil ini. Ini hitamnya dari dalam, dia keluarnya dari dalam. Oke, nanti ini gambling ya. Kalau pemilihan ikan koi itu kan nggak bisa kita milih terus nanti jadi seperti apa, itu nggak bisa ya. Jadi ikan koi kalau jenis soa itu yang dipilih hitamnya, nanti kalau gede dia keluar merah. Coba. Ini kan masih di dalam. Coba kita pelihara 1 bulan ke depan seperti apa. Oke. Ini masih ada lagi nggak? Kayaknya udah ada. Ayo ganti bahan. Oke, yuk kita ambil lagi. Nah, hitam seperti ini masih dari dalam. Oke, ini calon. Ini putih. Kalau kelihatan putihnya ya, bagus ya, Pan ya? Putihnya bagus. Putihnya bagus. Sirojinya bagus. Nah, ini masih kuning. Wah, mantap ini. Gindrin. Ini kalau sering lihat ikan kecil, lihat seperti ini pasti gitu ya. Mantap.
Ini. Ini gindinya bagus, cuman suminya sama Suminya sekali belum keluar. Ini mantap loh ini. Jadi kalau milih yang seperti ini ya untuk jenis soa atau soa gindrin, gindrinya dulu yang bagus, kemudian pattern. Nah, ini masih tategoi, siro gindrin tapi masih tategoi. Jadi nanti kita bisa lihat lagi kalau udah agak gede. Jadi kalau kecil memang kuning-kuning gini ya Pak? Ya kuning-kuning ini. Ini Isoa gindrin. Isoa pun kalau dipelihara kadang bisa jadi putus-putus gedenya. Ini mungkin teman-teman bingung ya yang dipilih yang seperti apa, kok kelihatannya sama saja gitu. Masih kuning. Jadi masih kuning. Putihnya ini juga kuning. masih sedikit. Nanti akan semakin gede dia akan retak gitu. Pecah gitu ya. Nah, mecah Din. Kalau orang bilang itu mecah. Mecah itu mutus polanya. Jadi teman-teman yang awam ini mungkin bingung kalau lihat pilihan ini yang dipilih sama yang dibuang kok sama saja gitu loh. Jadi kalau pengen belajar ikan kecil memang harus terjun langsung, lihat ikannya langsung. Kalau dari video atau dari foto mungkin sulit. Yuk curi. Sudah habis. Ya. Habis yuk ambil lagi. Nanti kita dapat berapa? Dan yang kemarin sudah dapat berapa Wan? 200. 200. Ini kira-kira ada berapa ekor? Ah, ini paling tinggal 100-an ada apa enggak ya? Tinggal dikit. Total semua diperkirakan berapa ekor Pak? Kalau 1000 ya lebih. 1000 lebih ya? Lebih 1000. 1000 lebih. Wah, berarti ini kurang masih lebih. polanya masih kayak gini nih Nah, belum kelihatan kan polanya. dua step. Kelihatan dua tangannya step. sama nang sisi gini Pak. Ben ketok. Oh gitu. Nah, ini Pak. Matahari dari timur. Mantap ini ya. Ini masih 5 cm loh. belum Masih ada, 5 belum cm. ada. Belum ada ya? Belum ada itu 5 cm, 4 cm itu. Kecil. Nah, kalau kecil seperti ini. Ini soa. Nah, Masih ini oranye, masih kuning. masih oranye. Nanti akan mecah nih. Mana lagi yuk, kita milih bareng-bareng. Coba diangen-angen, teman-teman yang lihat diangen-angen. Pilih yang mana nanti diambil nggak sama Pak Handoko. Kalau punya angen-angen milih yang ini kemudian diambil sama Pak Handoko berarti wah. Berarti Anda sudah sakti dalam kalangan RT. Yang ini Pak, ini masuk nggak Pak? Itu kalau saya nggak masuk. Nggak masuk, kenapa Pak? Apa ya? Itu kepalanya itu sama sekali nggak ada putihnya. Nanti hitamnya jadi ngeblek gitu. Oh ini hitamnya nanti bisa merembet gitu ya? Itu nanti namanya jilbaban. Jilbab, pakai jilbab. Nanti bisa hitamnya bisa merembet, bisa melebar ini. Prediksinya Pak Handoko. Malah kayak gini nih. Ini masih tategoi. Nah, ini mulutnya putih. Nah, dia punya istilahnya Suminya masih di dalam. Wong ngarani wong Jawa buka. Buka ngarep. Buka putih. Kadang spekulasi yang kayak gini malah. Nah, Ini masih nanti seperti apa? Asik ya, seleksi ikan kecil. Itu masih layak dipilih lagi. Yang mana? Yang itu? Yang ini masih layak dipilih lagi. Kelas apa yang? Kelas pasar. Pasar. B ada campuran A-nya. Itu masih layak. Kalau kolamnya banyak masih layak untuk dipelihara. Tapi kalau kolamnya sedikit, mendingan cari yang benar-benar benar-benar ketat. Ini ketat itu artinya
bener-bener yang kelihatan atau yang bagus yang dipilih. Kalau yang masih apa ya, nanggung itu dilarikan ke grade B nanti untuk dijual. Karena untuk ikan koi kalau kita peliharanya nanggung nanti gedenya biasanya, kalau ikan itu jadi sih masih oke, kalau ikannya nggak jadi rugi dipakan. Ya, katakanlah kita punya kolam 1 petak itu. Jadi kekuatan kita, oh ya itu misalnya kita pilih aja 300 ekor gitu. Satu kotak. Satu kotak. Nanti 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan kita kuras lagi, kita seleksi lagi, paling tidak itu kalau untuk pembesaran kan mampu 100 ekor. Ya udah ambil 100 ekor, nanti sisanya jual. Jangan dipaksa gitu. Nah, jangan dipaksa. Kalau misal muat 100 kita kasih 200 gitu, efeknya apa Pak? Lama gedenya. Oh, gedenya lama. Oke. Jadi jangan dipaksakan ya. Kalau kolam kita mampu hanya untuk 100 ekor, jangan dikasih lebih. Nanti ikannya nggak modot atau gedenya lama. Oke, untuk sahabat Koispedia yang awam jadi paham, kita sudah selesai ya untuk seleknya. Udah selesai ya? Selesai. Ini kira-kira dapat berapa ekor Pak? Yang grade A-nya? 270. 270 ekor. Ya. Ini nanti prosesnya terus gimana lagi setelah selesai? Ah, ini kan kolamnya kita kuras. Yang kolam lumpur. Tadi, nanti kita keringkan. Dikeringkan itu maksudnya lumpurnya dihabiskan gitu? Bukan lumpurnya dihabiskan, airnya dihabiskan. Oh, airnya yang dihabiskan. Sampai nanti lumpurnya agak kering lah. Pokoknya nggak sampai meletek lah. Pokoknya kering, nanti kita pupuk. Nah, pupuknya itu menggunakan apa? Kita pakai apa? Ponska sama Urea. Petroganik. Oh, petroganik. Ya, petroganik sama Ponska. Ponska ya? Ya. Itu ada ukurannya nggak Pak? Biasanya itu cuman tak kasih 1 sak. 1 sak? 1 sak petroganik. 20 kilo ya? Ponskanya paling 5 kilo lah. Dicampur? Gak ya, langsung aja. Langsung disebar. Nah, itu setelah itu pengolahan tanahnya seperti apa? Kalau sudah gitu nanti kita masukin air. Oh, udah kering kan, udah kering. Tanpa nanti ada dibajak di... Oh enggak, kalau itu enggak perlu, soalnya kan sudah apa ya, sudah lumpur. Pori-porinya sudah masuk, sudah lumpur. Kecuali kalau kita mau bikin baru. Kalau kita mau bikin baru kita bajak, terus sampai airnya enggak meresap, nanti dikuras, baru kasih pupuk. Biasanya gitu kalau kolam baru. Kalau ini kan sudah ini langsung ya? Ya langsung sudah jadi lumpur, tinggal nambahin, soalnya pupuk, kemarin saya ukur pH-nya sudah di atas 8. Oh, mantap. Nah, makanya harus dikeringkan, diolah tanahnya biar pH-nya bisa stabil lagi. Jadi pH-nya tinggi, nanti dikasih pupuk itu supaya pH-nya turun. Kasih kapur lagi nggak? Biasanya enggak saya kasih kapur. Terus untuk kesulitan, nah kesulitan pelihara ikan koi atau pembesaran, mulai dari benih kecil sampai seukuran ini, kalau di kolam terbuka atau kolam lumpur itu kesulitannya apa aja? Kendala-kendalanya Pak? Kendalanya biasanya ini, kalau hamanya itu kayak anggang-anggang silem. Kalau misalkan kita kasih air kan, kalau buraya lah ya, masih buraya, kasih air biasanya kan 3 hari baru kita masukkan ikannya, kita tebar. Biasanya sebelum 3 hari itu tumbuh predator liar itu. Itu kalau masih nener kecil? Iya, masih nener kecil. Iya, setelah netes. Biasanya kan umur 1 minggu saya tebar. Jadi setelah saya kasih makan kuning telur, paling 1 minggu udah saya tebar masuk. Nah, jadi, itu musuhnya? Ya itu. Anggang silem tadi. Kayak apa ya, predator kayak anggang-anggang itu loh. Terus yang gigit itu. Yang gigit, yang renang atau yang di bawah? Yang renang, yang di bawah itu dia gigit. Oh, dia makan ikan ya? Dia hewannya itu kalau di air dia bisa selam. Kalau dia angkat naik gitu, dia bisa terbang. Oh. Nah, itu. Jadi sulit. Yang bibis bukan? Bukan bibis. Bibis bukan. Kalau bilang itu orang Jawa anggang-anggang silem. Anggang-anggang silem. Jadi kalau dibuang, dia terbang ke air. Kalau air dia silem. Jadi punya sayap. Kalau keluar air dia terbang. Kalau di dalam air dia nyelam. Maksudnya apa ya? Di dalam air, dia hidupnya di dalam air bisa. Jadi kalau bisa itu ya diracun dulu. Itu dibasmi dulu. Dibasmi dulu. Kalau untuk ucet apa ya? Ucet itu kalau ucet itu kan
dari prosesnya Bambang Irang, prosesnya apa? Capung. Nah, capung. Itu juga gigit itu. Nah, prosesnya capung. Itu dia kan bertelur di dalam air sampai apa ya? Istilahnya apa wis aku ora ngerti ya, pokoknya intinya ucet nanti tak jelaskan dalam tulisan aja ya, tak belajar dulu. Kalau di sini kita memberi nama itu ucet, dia memakan ikan kecil, kemudian kalau sudah gede dia terbang menjadi capung. Itu bahasannya apa, nanti jelaskan sendiri ya supaya kita belajar bersama di sini. Nah, setelah itu kalau udah ukuran gede gini, Wan, hamanya apa lagi, Wan? Lah ini hamanya kalau di sini itu blekok. Burung. Tiap malam itu. Oh, tiap malam. Itu yang paruhnya lancip panjang. Udah pernah kena 3. Blekok. Blekok alun-alun atau blekok? Ya bisa saja blekok alun-alun. Itu warnanya hitam. Oh, warnanya hitam. Malam-malam keruwok, bukan keruwok, blekok. Kakinya apa panjang. Ya? Kakinya panjang. Hitam. Terus dia punya jambul sini. Kayak selawir gitu loh. Apa ya? Cucuknya paruhnya ada yang kuning, ada yang hitam. Terus sininya putih gitu ya. Itu ada yang bilang keruwok, ada yang bilang blekok, kontul, macam-macam lah pokoknya yang itu kalau malam pokoknya dia terbang itu bersuara kuak. Kalau di Jogja biasa saya makan tuh namanya ngak. Nah, itu kalau orang Jogja pasti tahu. Ngak, pasti tahu itu semua. Malam itu datangnya malam. Oke. Nah, ini telai malam. Telai? Nah, ini telai. Oh, warnanya putih. Teleknya warnanya putih. Makanannya ikan. Itu biasa itu malam di cangkroan sini. Cangkrok itu tiap malam. Ini ya, kalau petani koi di Blitar itu kalau malam pasti banyak yang cangkroan di sini, itu sejenis bangau. Jadi ada burung sejenis bangau yang memangsa ikan atau burung predator. Nah, kemudian setelah ini nanti masuk, kita tunggu berapa lagi, Pan? Paling ini ya sekitar 5 minggu lah. 5 minggu? 5-6 minggu kita angkat lagi. Ya. Oke. Jadi kalau kapasitas kolam itu kan buat pembesaran paling 100, paling banyak 100 ekor lah, 50 sampai 100 ekor. Jadi nanti seleksi lagi. Lahan berapa? Itu 20 kali 20. Kedalaman? Jadi sama itu dengan yang sebelah. Yang sebelah itu untuk ajukari. Oh, ajukari. Ajukari kohaku itu cuma 20 ekor malah. Oke. 20 kali 20 kedalaman berapa? 1 meter. 1 meter. Isi 100 ekor ya untuk ukuran 5 sampai 10 cm ini rata-rata. Kalau segini ini nanti 270 ekor masuk semua. Oh, ini masuk semua. Masuk semua. Nanti 6 minggu ke depan kita seleksi lagi, paling tinggal 100. 100 nanti ukuran sudah 25 kita seleksi lagi, paling tinggal 50. Oke, siap seperti itu ya. Jadi supaya tempatnya tetap longgar dan oksigennya cukup untuk ikan. Jadi sekarang Pan, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman kita yang baru mulai memijakan ikan atau baru mulai budidaya ikan koi, pesan-pesannya apa, Pak? Cara perawatan atau gimana gitu? Kalau perawatan ya kalau pengen hasilnya maksimal, satu harus punya kolam lumpur. Yang jelas. Yang pertama. Soalnya apa ya? Pendederan yang bagus itu memang di kolam lumpur. Bisa sih di kolam seperti ini, kolam plester bisa. Cuman perkembangannya beda. Untuk buraya lah ya. Untuk buraya. Soalnya kalau kapasitas di kolam seperti ini, nanti kalau satu pijahan itu ada 50.000, enggak muat. Jelas enggak muat. Nanti kebanyakan kematiannya terlalu besar. Jadi lebih baik kolam lumpur ya. Kolam lumpur. Terus pertama jangan terlalu padat gitu ya? Jangan terlalu padat. Itu. Jadi sebetulnya harus sering-sering seleksi. Lebih cepat kita menyeleksi lebih bagus. Oke, jadi untuk apa? Pembesaran atau di kolam lumpur di ukuran kecil harus sering seleksi gitu ya, Pak? Ya. Terutama maksimal gitu? Terutama sowa itu seleksi dari umur 1 minggu atau 10 hari dia sudah harus seleksi. Harus seleksi. Seleksi. Jadi kita ambil buraya yang warnanya hitam. Yang hitam harus jadi mulai penebaran itu kita sudah mau nebar ke kolam lumpur itu seleksi dulu. Hitamnya yang kita tebar. Yang merah? Yang merah kita buang semua. Karena kalau kita pelihara semua, yang merahnya itu nanti akan makan yang hitam. Ya, pasti cepat gede ya. Kanibal. Kalau kecil dia kanibal.
pasti burayanya yang hitam itu dimakan. Habis. Oke, dikira apa ya, kutu air. Yang merah itu dia cepet gede terus makan yang hitam. Kalau dicampur nanti yang hitam habis tinggal yang merah. Jadi sebelum habis yang merah dibuang, yang hitam kita besarkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, Wan ya. Ya. Oke, semoga video kita yang di sini tadi bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, terutama bagi pemula. Dan untuk para sahabat Koispedia yang awam jadi paham.